Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabar kamu hari ini? Semoga tetap selalu sehat dan selalu semangat. Hari ini kita akan membahas mengenai ekosistem dan pola-pola interaksi di dalam ekosistem. Setelah pada pertemuan kemarin, kamu mempelajari dan identifikasi apa saja yang ada di dalam ekosistem. Nah, hari ini kita akan membahasnya. Langsung saja. Yang pertama, mengenai lingkungan. Apa itu lingkungan? Lingkungan adalah segala benda, kondisi, keadaan, dan pengaruh yang terdapat di dalam ruangan yang kita tempati, dan juga mempengaruhi hal yang hidup, termasuk salah satunya adalah kehidupan manusia. Mudahnya, lingkungan secara umum dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang berada di luar individu. Kita sebagai manusia hidup di dalam suatu lingkungan. Lingkungan bersifat dinamis dan selalu berubah-ubah sesuai dengan kondisinya. Setiap komponen di dalam lingkungan saling mempengaruhi dengan hubungan interaksi yang rumit atau disebut kompleks. Dalam lingkungan ada dua jenis faktor utama. Yang pertama adalah komponen biotik dan yang kedua adalah komponen abiotik. Komponen biotik adalah komponen hidup yang kita sebut sebagai makhluk hidup. Di antaranya ada fungi, bakteri, kemudian arkebakteri, hewan, protista, dan tumbuh-tumbuhan. Kemudian, komponen abiotik adalah komponen benda tak hidup, termasuk juga kondisi dan cuaca. Termasuk komponen abiotik adalah udara, salinitas atau kadar garam, tanah, suhu, cahaya, air, mineral, tingkat keasaman, dan kelembapan. Antara komponen biotik dan abiotik ini membentuk suatu kesatuan dalam lingkungan. Pada lingkungan, antara komponen biotik dan abiotik saling berinteraksi dan saling mempengaruhi satu sama lainnya. Contohnya adalah hewan dan tumbuhan membutuhkan air dan udara untuk dapat tetap hidup. Tumbuhan juga membutuhkan cahaya matahari untuk berfotosintesis. Tetapi sebaliknya, keberadaan hewan dan tumbuhan akan mempengaruhi kualitas lingkungan. Nah, hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya yang saling mempengaruhi satu sama lain dan membentuk suatu kesatuan sistem inilah yang disebut sebagai ekosistem. Dalam ekosistem, setiap individu memiliki peranan masing-masing. Berdasarkan peranannya, maka organisme dapat terbagi menjadi produsen, konsumen, dan dekomposer. Pertama, produsen. Produsen adalah individu yang menjadi sumber bahan makanan. Produsen umumnya adalah organisme yang mampu menghasilkan makanan sendiri, yang disebut sebagai autotrof. Contoh produsen adalah dari kelompok tumbuh-tumbuhan. Kemudian yang kedua kita bahas kelompok konsumen. Konsumen adalah organisme yang mendapatkan makanan dari produsen. Konsumen ada yang memakan tumbuhan yang disebut sebagai herbivora, ada yang memakan hewan-hewan lain yang disebut sebagai karnivora, maupun yang memakan hewan dan tumbuhan yang disebut sebagai omnivora. Terakhir, ada dekomposer. Dekomposer atau pengurai adalah segala jenis organisme yang menguraikan sisa makhluk hidup menjadi unsur hara yang ada di tanah. Contoh dari dekomposer adalah cacing, serangga tanah, dan berbagai jenis bakteri pada tanah. Nah, ketiga komponen ini
yaitu produsen, konsumen, dan dekomposer, akan membentuk rantai dan piramida makanan. Kita akan membahas selanjutnya tentang pola interaksi yang terjadi di dalam ekosistem. Setiap makhluk hidup tinggal di dalam ekosistem tertentu yang disebut sebagai habitat. Sebagai contoh, ikan memiliki habitat di air, gajah memiliki habitat di tanah, dan sebagainya. Antara makhluk hidup tersebut juga terdapat berbagai jenis interaksi. Secara umum, pola interaksi pada makhluk hidup dapat terbagi menjadi: yang pertama disebut predasi, kemudian ada kompetisi, dan terakhir ada simbiosis. Kita akan bahas masing-masing pola interaksi ini. Yang pertama adalah predasi. Predasi adalah pola interaksi antara mangsa dan dimangsa, atau pola interaksi antara makan dan dimakan. Pemangsa dapat disebut juga sebagai predator, dan umumnya predator adalah hewan atau makhluk hidup yang bersifat karnivora. Sebagai contoh di sini ada seekor cita yang mengejar antelop atau kijang. Nah, cita sebagai pemangsa, sedangkan mangsanya adalah kijang. Contoh lainnya di sini adalah paus orca yang memakan singa laut. Paus orca sebagai pemangsa, sedangkan singa laut sebagai mangsanya. Kemudian ada pula kompetisi. Kompetisi adalah bentuk interaksi berupa persaingan yang biasanya untuk memperebutkan baik makanan, pasangan, maupun wilayah. Kompetisi dapat terbagi menjadi dua. Yang pertama disebut kompetisi intraspesifik, yaitu kompetisi yang terjadi pada spesies yang sama. Sebagai contoh, di sini ada kucing yang bertengkar, memperebutkan atau mempertahankan wilayahnya. Ini adalah bentuk dari kompetisi intraspesifik. Kemudian yang kedua ada kompetisi interspesifik, yaitu kompetisi yang terjadi pada spesies yang berbeda. Di sini saya berikan contoh seekor rakun yang memperebutkan makanan dengan kucing. Karena berbeda jenis, maka disebut kompetisi interspesifik. Kemudian ada simbiosis. Simbiosis adalah hubungan kerjasama pada makhluk hidup. Pada saat dulu kamu berada di SD, kamu pasti telah mempelajari tentang beberapa jenis simbiosis. Mari kita ulas lagi. Yang pertama, ada yang disebut simbiosis mutualisme, di mana kedua makhluk hidup saling menguntungkan satu sama lain. Sebagai contoh adalah antara kupu-kupu dengan bunga. Kupu-kupu mendapatkan keuntungan berupa nektar atau madu yang didapat dari bunga. Sedangkan bunga diuntungkan dengan kedatangan kupu-kupu karena membantu proses penyerbukan. Kemudian ada simbiosis komensalisme, di mana salah satu pihak diuntungkan, tetapi pihak yang lain tidak diuntungkan maupun dirugikan. Sebagai contoh di sini adalah antara ikan badut atau Nemo dengan anemon laut. Ikan badut mendapatkan perlindungan dan tempat tinggal di anemon laut. Tetapi anemon ini sendiri tidak merasa diuntungkan dan tidak pula terganggu dengan kehadiran ikan badut tersebut. Ini adalah bentuk komensalisme. Kemudian ada parasitisme, di mana salah satu pihak akan diuntungkan, sedangkan individu yang lain akan dirugikan. Contohnya adalah nyamuk yang menghisap darah manusia. Kita sebagai manusia dirugikan sebab selain darah kita terambil, kita juga dapat tertular penyakit yang dibawa oleh nyamuk. Sedangkan nyamuk diuntungkan karena mendapatkan darah sebagai sumber proteinnya. Ada pula simbiosis yang dikenal sebagai simbiosis amensalisme, yaitu simbiosis di mana salah satu dirugikan
dan salah satu pihak lain tidak untung maupun tidak dirugikan. Seperti apa bentuknya? Sebagai contoh saya berikan adalah antara gajah dengan rumput yang diinjak. Gajah tidak mendapatkan keuntungan atau kerugian dengan menginjak rumput, tetapi rumput ini sendiri mendapatkan kerugian akibat diinjak oleh gajah sehingga menjadi rusak ataupun mati. Terakhir, ada simbiosis mutualisme, di mana interaksi antara dua individu tidak ada yang saling untung ataupun rugi. Sebagai contoh, di sini interaksi antara bebek dengan ayam, di mana keduanya berada pada satu lingkungan yang sama, tetapi keduanya tidak ada yang diuntungkan ataupun dirugikan dengan kehadirannya. Nah, demikianlah penjelasan kali ini tentang ekosistem dan pola interaksi. Semoga dapat dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.